Bab 27. Di kamar Galena. Saat sedang membantu Galena mengemasi bukunya untuk pindahan, sedangkan Galena mengemasi baju dan perskincareannya. "Kak, pindahnya bisa besok aja ngak," ucap Galena dengan lemah. Dari tadi gadis itu terus mengatakan jika ingin pindahan besok saja. "Cek, besok sekolah," ucap Dava yang sudah mulai tidak bisa sabar mendengarkan pertanyaan gadis itu dari tadi. "Kan pulangnya bisa," ucap Galena masih berusaha membujuk Dava. "Ada tugas OSIS," jawab Dava. "Gue besok pindahan sendiri deh," katanya meyakinkan Dava. "Besok lo bersihin taman belakang. Capeknya mau double," tanya Dava menatap serius ke Galena. Ya udah deh sekarang aja," pasrahnya kembali mengemasi barang-barangnya. Beberapa jam kemudian, mereka sudah selesai mengemasi barang-barangnya. Jam sekarang sudah menunjukkan jam 2 siang. Mereka belum ada makan siang sama sekali. Sebenarnya Mama Sera tadi sudah memanggil mereka untuk makan siang bersama keluarga yang lainnya. Tapi karena nanggung tinggal sedikit lagi, jadinya mereka berdua bilangnya nanti dulu. Yang kelihatannya sedikit malah sama saja memang banyak waktu. Dan untuk keluarga Galena yang lain seperti Oma dan Opanya dari pihak Papa Hendra, mereka akan pulang ke Amerika di keesokan harinya. Sedangkan keluarganya dari pihak Mama Sera sudah pulang tadi sekitar jam 10-an. Keluarga Mama Sera tinggalnya di Jogja, karena kakek Galena asli orang Jogja dan neneknya yang asli orang China diboyong ke Jogja oleh sang kakek. "Akhirnya selesai juga," ucap Galena merebahkan tubuhnya di kasur. Data gue kenceng banget rasanya. Pumping dulu atau makan dulu ya?" Lirihnya yang masih bisa didengar oleh Dava, karena pemuda itu sedang duduk di pinggiran kasur sembari bermain ponselnya. "Gue haus," kata Dava. "Iya bentar gue pumping dulu," ucap Galena bangkit dari tidurannya menuju kamar mandi. Galena ke kamar mandi untuk membasuh payu, arahnya agar lebih higienis. Setelahnya ia pumping dan duduk di bagian kasir seberang Dava. Jadi mereka saling membelakangi. Lame rebahkan tubuhnya di kasur dan mental punggung Galena lekat. Sesekali ia mendengar gadis itu mendesis saat sedang pumping. Lah jadi bertanya-tanya apakah memang sesakit itu rasanya. Lah murid yang pintar di segala aspek, termasuk pelajaran biologi. Ia pernah mendengar dan membaca. Jika ASI yang sudah penuh di payudara tidak segera dikeluarkan rasanya akan terasa sakit. Namun ia tak mengira jika Galena bisa mendesis kesakitan sampai seperti ini. Tak lama Galena menyelesaikan pumpingnya. Ia segera membenahi bajunya dan menoleh ke arah belakang sembari menyodorkan tabung gelas berisi air milikinya kepada Dava. "Minum," katanya menyerahkan ASI itu. Dava dengan senang hati menerimanya dan segera meminum ASI milik istrinya itu. "Gue lapar. Mau turun? Mau ikut nggak?" tanya Galena membereskan alat pumpingnya. Jawab Dava singkat. Mereka berdua turun ke arah dapur dan melewati ruang keluarga yang tampak ramai. "Wi Pasutri baru-baru aja turun," ucap Leo menggoda Galena dan Dava. "Apa sih bang? Kayaknya lo nggak bisa lihat gue hidup tenang dikit napa?" Kesal Galena. Abang sepupunya yang satu itu memang sangat suka menggodanya. "Bisa aja sih, tapi kasih gue ponakan," ujar Leo menaiki turunkan alisnya dengan jahil. Galena yang mendengar perkataan dari Leo merasa kesal dan malu secara bersamaan. Apa sih bang? Kesalnya. Hahaha. Mukanya nggak usah merah gitu dong," tawa Leo dan mengundang tawa para keluarganya. "Bang Al, lihat Bang Io nakal," adunya kepada Aldrich, kakak dari Leo. "Nggak usah dijahili terus, atau fasilitasmu dicabut," anjelkam Aldrich kepada Leo. "Dasar tukang ngadu," ucap Leo menatap Galena kesal. Daripada fasilitasnya dicabut oleh apnya itu, ia memilih ngalah dengan Galena. "Biarin wulik," ucapnya sembari memeletkan lidahnya dengan senang. "Lihat Dav kelakuan bini Io. Lo harus ekstra sabar," ucap Leo kepada Dava. "Udah ayo kak, nggak usah didengerin omongan Bang Io," ucapnya menarik Dava menuju dapur. Galena kali ini akan masak karena makan siangnya sudah habis semua. Terpaksa ia akan memasak dahulu. "Sering gitu?" tanya Dava menatap Galena lekat. "Bang Leo?" tanya Galena menoleh ke arah Dava dan dianggukinya. "Iya, dia jahil banget. Heran deh," ucapnya, cemberut. Dan Dava menganggukkan kepalanya paham. Tampaknya hubungan mereka terjalin erat walaupun berjauhan. "Mau masak apa?" tanya Dava datar. "Apa ya?
Nasi goreng ajalah. Jawabnya sedikit berpikir. Dava dengan sigap membantu Galena mengupas kulit bawang putih dan bawang merah. Tak lupa memotong-motong topping yang akan dimasukkan ke dalam nasi goreng itu. Sebenarnya Galena sudah menyuruh Dava untuk duduk saja. Namun pemuda itu kekeh ingin membantunya. Tak lama nasi gorengnya sudah jadi. Galena langsung meletakkannya di dalam satu wadah dan membawanya ke meja makan. Galena dengan semangat mengambilkan nasi goreng itu ke dalam piring Dava. Ia sangat ingin pemuda itu merasakan masakannya yang enak. Ya tujuannya ingin pamer sebenarnya jika masakannya enak. Cepetan dicoba, ucap Galena antusias menunggu Dava menyendikan makanannya ke dalam mulut. Gimana, enak kan? Ujarnya dengan bangga. Lumayan, jawabnya dengan datar. Tidak ada raut wajah antusias sama sekali. Cek, harusnya bilang enak dong. Kesal Galena, udah makan. Suruh Dava menatap Galena. Ya Dava walaupun sudah menikah tapi raut wajah dan cara bicaranya ke Galena memang masih datar. Walaupun terkadang terdengar lebih lembut sih. Namun ya bagaimana lagi emang dasarnya dari lahir sudah lempeng begitu. Cek, siniin gak usah dimakan. Kesal Galena merebut piring Dava. Cek, sini piringnya, ucap Dava. Gak mau, Longak bilang enak masakan gue. Ujar Galena menatap Dava penuh permusuhan. Iya enak sini. Akhirnya Dava lebih memilih mengalah saja daripada tidak diberi makan oleh istri kecilnya itu. Benar kata Leo tadi. Sepertinya ia harus banyak bersabar menghadapi Galena. Dan sebenarnya, ia tidak terlalu suka makan masakan orang lain selain bundanya. Termasuk saat makan di kantin atau restoran ia pasti akan memilih-milih makanan yang menurutnya sudah pas di lidahnya. Dan untuk masakan Galena ini sebenarnya sangat amat diterima oleh lidahnya. Namun ia tidak terbiasa memuji makanan yang dibuat orang selain bundanya. Jadi jika ia bilang lumayan berarti enak. Mereka makan dengan tenang hingga masakan yang dibuat Galena itu habis tak tersisa. Setelah makan mereka berkumpul dengan para keluarga dan berbincang-bincang hangat. Dava juga ikut berbincang-bincang dengan para lelaki. Ia mendapatkan banyak wejangan dan nasihat dari mertua dan opa mertuanya itu. Tak terasa waktu berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Dava dan Galena sudah berada di teras mansion bersama keluarganya yang mengantar kepergian pasutri baru itu hingga teras mansion saja. Sering-sering main ke sini ya sayang, ucap Mama Sera sembari memeluk Galena. Iya Ma, jaga diri baik-baik. Jangan nakal. Jangan bikin suamimu pusing, kata papanya. Iya aku nggak nakal kok. Ucapnya cemberut dikatain nakal. Lah mulai menyalami dan berpelukan dengan keluarganya yang lain. Nanti main ke Amerika bareng suamimu ya sayang, ucap Oma Galena. Iya Oma, kapan-kapan. Kini Galena giliran berpamitan dengan abang tengilnya itu. Ia sengaja berpamitan dengan Leo paling terakhir. Karena pemuda itu sangat tengil. Jangan lupa buatin gue ponakan yang banyak, ucap Leo jahil. Plak, abang pikirannya ponakan mulu. Kesal Galena menggeplak lengan Leo. Aduh, ya nggak apa-apa dong. Mama sama papa juga pasti mau cucu. Iya ngak, ujar Leo sembari menoleh ke para keluarganya meminta persetujuan. Iya dong, ucap mereka ikut menggoda Galena. Sedangkan Dava yang melihat itu hanya memasang wajah datarnya saja. Namun jika dilihat dengan teliti, telinga pemuda itu memerah. Ya udah nanti aku buatin. Bab 28. Plak, abang pikirannya ponakan mulu. Kesal Galena menggeplak lengan Leo. Aduh, ya nggak apa-apa dong. Mama sama papa juga pasti mau cucu. Iya nggak? Ujar Leo sembari menoleh ke para keluarganya meminta persetujuan. Iya dong, ucap mereka ikut menggoda Galena. Sedangkan Dava yang melihat itu hanya memasang wajah datarnya saja. Namun jika dilihat dengan teliti, telinga pemuda itu memerah. Ya udah nanti aku buatin, ucap Galena dengan wajah cemberut. Beneran, emang tahu cara buatnya? Tanya Opa Andrew menggoda cucunya itu. Pakai tanah kan? Jawab Galena dengan polosnya membuat yang lainnya tertawa. Hahaha kata siapa deh hahaha. Tawa Leo terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Galena. Loh, manusia kan katanya terbuat dari tanah. Benar kan kak? Ucap Galena menoleh ke arah Dava meminta persetujuan. Iya, jawab Dava singkat. Ya memang tidak ada salahnya juga sih. Tapi kan bukan gitu juga konsepnya. Nah kan,
Kak Dava bilang iya. Berarti bener dong. Abang aja yang ngak pinter. Ucap Galena menatap Leo sengit. Udahlah Cil, sana pulang. Ujar Leo yang masih memegangi perutnya. Kita pamit semua. Ucap Dava menarik Galena ke dalam mobil. Ia sudah tak tahan akan pembahasan anak ini. Ish Kak, kok cepet banget sih? Gerutu Galena saat di dalam mobil. Katanya mau buat anak. Ucap Dava santai. Oh iya, tenang aja Ma. Pa, semuanya. Nanti Nana butin anak yang banyak dari tanah berkualitas tinggi. Teriak Galena dari dalam mobil yang membuat keluarganya geleng-geleng kepala. Sedangkan Dava sudah tak habis pikir dengan pikiran polos istri kecilnya itu. Lah harus menjaganya ekstra agar pikirannya tidak terkontaminasi dengan pikiran negatif dari orang luar sana. Sebelum ke rumah baru mereka berdua ke mansion ayah dan bunda terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang Dava seperti buku pelajaran dan buku-buku lainnya. Di mansion keluarga Alexandrius juga masih ramai dari keluarga Dava yang dari Italia. Opa dan Oma Dava dari pihak ayah asli orang Itali, sedangkan keluarga dari pihak ibu asli lokal. Di mansion itu mereka tidak berlama-lama. Mereka berangkat ke rumah baru jam 6:30, karena Ano tadi merengek ingin ikut. Tak lama mereka sampai di rumah minimalis berlantai 2 yang terlihat estetik. Warna rumahnya dominan warna putih, abu-abu dan hitam. Ya sangat cocok dengan gaya Dava. Mereka masuk membawa barang-barang dibantu oleh satpam yang menjaga rumah ini. Galena mengedarkan pandangannya ke sekitar yang tampak tertata dengan rapi. Gaya rumah ini sangat bagus dan nyaman. Tidak terlalu besar namun tidak juga kecil. Paslah untuk mereka tinggal berdua. Kak, rumahnya bagus banget. Kagum Galena melihat-lihat sekitar. Suka? Tanya Dava menoleh ke arah Galena. Suka, jawab Galena antusias menatap ke arah Dava. Terima kasih Pak. Letakkan sini saja. Ucap Dava kepada satpam yang membantunya itu. Sama-sama Tuan. Ya sudah saya turun dulu ya. Pamitnya. Dava membuka pintu kamarnya. Terlihat barang-barang di dalamnya memang didominasi abu-abu, putih dan hitam. Warna-warna lelaki sekali. Ini kamar siapa? Tanya Galena. Gue. Terus kamar gue mana? Tanyanya lagi. Ini. Jawab Dava melangkah ke dalam kamar. Loh kita tidur sekamar gitu? Tanya Galena mengikuti Dava. Kenapa? Kita udah pernah tidur bareng. Jawabnya santai. Tapi kan, nggak nurut. Gue usir. Ucap Dava mengancam Galena. Ish, jahat banget. Kesalnya dengan wajah cemberut. Galena dan Dava membereskan barang-barangnya yang menurut mereka penting terlebih dahulu. Karena ini juga sudah malam dan mereka seharian berurusan dengan barang-barang jadinya lelah. Ayo turun. Makan. Ajak Dava. Mereka turun ke ruang makan. Dava tadi membawa makanan dari bundanya dan akan dipanaskan saja. Karena di rumah ini belum ada persediaan makanan. Besok belanja bulanan, ucap Dava memberitahu. Jawab Galena yang masih asik menikmati makanannya. Selesai makan mereka kembali lagi ke dalam kamar. Mereka tidak melanjutkan menata-nata barang namun memilih membersihkan diri dan segera beristirahat karena badan mereka sudah sangat lelah. Galena tak lupa melakukan pumping sebelum tidur dan memberikan hasil pumpingannya itu ke Dava. Akhirnya istirahat juga, ucap Galena merebahkan tubuhnya. Namun tidak dengan Dava. Pemuda itu malah membuka laptop di pangkuannya. Galena kepo Dava sedang mengerjakan apa. Kenapa terlihat sangat serius sekali? Ngerjain apa? Tanya Galena mengintip isi laptop Dava. Cek tugas OSIS. Jawabnya. Oh, ucapnya dan kembali merebahkan tubuhnya. Tak terasa Galena sudah berkelana dalam mimpinya. Dava menoleh ke arah Galena dan mendapati gadis itu yang sudah tertidur lelap. Dava mematikan laptopnya dan menaruhnya di nakas samping tempat tidur. Dava ikut membaringkan tubuhnya di samping Galena dan menyusup Galena ke alam mimpi. Pagi harinya, cahaya matahari bersinar memasuki sela-sela gorden jendela kamar pasutri baru itu. Terlihat mereka berdua tidur dengan berpelukan. Kring, kring, kring. Alarm jam yang disetel Dava berbunyi. Dava membuka matanya dan mematikan alarm itu dengan cukup kesusahan karena tidak bisa bergerak bebas. Setelah mematikan alarmnya, Dava menatap Galena yang masih tertidur sembari memeluk dirinya. Dava menatap ke arah Galena dengan lekat. Gadis itu terlihat sangat cantik dengan wajah tidurnya itu. Apalagi bibir Galena yang sangat menggoda itu.
Dava rasanya ingin mencium bibir istrinya. Dengan perlahan ia memajukan wajahnya dan menempelkan bibirnya ke bibir Galena. Ia melumat singkat bibir yang sudah menjadi candunya itu. Lenguhan Galena yang membuat Dava langsung pura-pura tidur kembali. Guling gue kok beda ya? Gumam Galena namun belum membuka matanya. Galena meraba-raba guling yang ia maksud itu. Tangan Galena dengan nakal menyusuri tubuh Dava yang membuat Dava panas dingin rasanya. Galena membuka matanya dan hampir saja berteriak. Dengan cepat Galena melepaskan pelukannya dari tubuh Dava itu. Oh, gue meluk dia. Lirihnya tak percaya. Galena dengan cepat turun dari kasur dan berlari menuju kamar mandi. Berharap Dava tidak mengetahuinya. Namun, ia tak tahu saja jika Dava sudah bangun lebih dulu dan mencuri kesempatan padanya. Sedangkan Dava yang melihat Galena berlari ke kamar mandi dengan cepat hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia juga ikut bangkit menuju kamar mandi yang ada di ruang sebelah, karena ia merasakan bagian bawahnya sudah menerang karena ulah Galena. Selain itu mereka juga harus ke sekolah, biar tidak lama Dava mandi di kamar mandi lainnya. Gila, jangan sampai Kak Dava tahu kalau gue tidur meluk dia. Rutuknya di dalam kamar mandi. Galena dengan cepat menyelesaikan ritual mandinya itu. Ia keluar hanya menggunakan handuk yang membelit dari atas dadanya hingga pertengahan paha saja, karena ia lupa membawa baju ganti saking terburu-burunya. Galena mengintip terlebih dahulu ada Dava tidak di kamar. Setelah melihat tidak ada Dava di kasurnya, ia dengan cepat mengambil baju seragam dan langsung masuk ke kamar mandi lagi untuk berganti pakaian. Galena keluar dari kamar mandi setelah memakai seragamnya. Ia keluar bertepatan dengan Dava yang masuk ke kamar. Galena memalingkan wajahnya saat melihat Dava. Namun Dava hanya membiarkannya saja. Rutinitas setelah mandi dan sebelum berangkat sekolah mereka lakukan. Setelahnya mereka turun ke dapur bersamaan. Hanya ada roti aja hari ini. Ucap Dava meletakkan roti dan selai ke atas meja. Gak apa-apa, ucap Galena. Mereka berdua sarapan roti saja. Dan setelahnya keluar menuju garasi rumah. Di sana juga sudah ada mobil Galena yang diantarkan orang suruhan dari papanya. Tunggu. Saat Dava akan menaiki motornya Galena sudah menariknya terlebih dahulu. Apa? Kita hampir telat, ucap Dava. Gini, pokoknya di sekolah kita gak saling kenal kayak biasanya. Ujar Galena. Ya udah lepas dulu. Nanti kita bahas lagi. Ucap Dava melirik tangan Galena. Sebentar. Tunggu dulu. Ucap Galena berlari ke arah mobilnya dan masuk di kemudi. Cewek harus duluan, teriak Galena saat mobilnya melewati Dava. Dava hanya bisa bersabar dan menggelengkan kepalanya saja. Setelahnya, ia menaiki motornya dan melaju keluar gerbang rumah menuju sekolah.